Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Perkenalkan, nama saya Melka Filiastri dengan stambuk G701211016, jurusan Farmasi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Tadulako. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang biotransformasi, farmakodinamika, dan farmakokinetika dari obat cefadroxil. Baik, pada kesempatan ini saya akan membahas tentang obat cefadroxil, yang dimana pada pembahasan ini akan membahas 3 fase yang terdapat dalam obat itu sendiri. Yang pertama ada fase biotransformasi, fase farmakokinetika, dan fase farmakodinamika. Sebelum kita membahas satu persatu dari ketiga fase tersebut, saya akan menunjukkan terlebih dahulu bentuk dan wujud dari obat cefadroxil itu sendiri. Di atas adalah merupakan gambar dari obat cefadroxil yang dimana dalam bentuk tablet, di mana obat cefadroxil ini dikonsumsi secara oral maupun injeksi. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja. Biotransformasi cefadroxil adalah proses perubahan kimia yang terjadi pada obat antibiotik cefadroxil dalam tubuh manusia, di mana ketika obat cefadroxil ini diminum atau diinjeksikan ke dalam tubuh akan mengalami serangkaian reaksi kimia untuk mengubahnya menjadi metabolit yang lebih mudah dikeluarkan dari dalam tubuh. Adapun rumus struktur dari obat cefadroxil itu sendiri yaitu C16H17N3O5S. Kemudian fase farmakokinetika. Farmakokinetika cefadroxil adalah studi tentang bagaimana tubuh memproses cefadroxil setelah obat tersebut diambil atau diberikan, di mana cefadroxil adalah salah satu antibiotik golongan cefalosporin yang digunakan untuk mengobati infeksi bakteri, seperti infeksi saluran, infeksi kulit dan jaringan lunak, dan infeksi pernafasan. Berikut ada beberapa informasi mengenai farmakokinetika cefadroxil. Yang pertama ada absorpsi atau penyerapan, di mana cefadroxil ini mudah diserap oleh saluran pencernaan setelah diminum melalui mulut atau oral. Tingkat penyerapan cefadroxil tidak dipengaruhi oleh makanan sehingga dapat diminum dengan atau tanpa makanan. Kemudian ada distribusi cefadroxil. Dalam plasma darah berikatan dengan 15-20% dengan protein, di mana obat cefadroxil dapat ditemukan dalam berbagai jaringan dan cairan tubuh, seperti paru-paru, sputum, pleura, dan kulit setelah konsumsi secara oral. Di mana pada wanita hamil, obat cefadroxil dapat didistribusikan ke fetus dan cairan amnion. Hanya sedikit obat yang ditemukan dalam cairan cerebrospinal. Selanjutnya, metabolisme. Obat cefadroxil diduga mengalami metabolisme yang signifikan di hati atau sangat minimal. Hal ini ditunjukkan oleh kadar obat di urin setelah konsumsi cefadroxil mencapai 90% dalam bentuk yang tidak berubah. Setelah mengalami proses absorpsi atau penyerapan, distribusi, dan metabolisme, maka obat cefadroxil ini akan diekskresikan atau dikeluarkan, di mana ekskresi cefadroxil terutama terjadi melalui ginjal dalam waktu 24 jam. Cefadroxil diekskresikan dalam bentuk yang tidak berubah dalam urin. Laju reaksi cefadroxil lebih lambat dibandingkan dengan cefalexin. Setelah konsumsi 500 mg obat cefadroxil ini, konsentrasi maksimal dalam urin adalah 1800 mg dan nilai tersebut akan berbanding lurus seiring dengan peningkatan dosis yang dikonsumsi. Selanjutnya fase yang terakhir yaitu fase farmakodinamika, di mana
Farmakodinamika obat cefadroxil itu sendiri merujuk pada cara kerja obat di dalam tubuh untuk menghasilkan efek terapeutiknya, di mana mekanisme kerja obat dari cefadroxil itu sendiri bekerja dengan cara mengganggu pembentukan atau menghambat pembentukan dinding sel bakteri yang dikenal sebagai peptidogligan, di mana peptidogligan adalah komponen penting dalam dinding sel bakteri yang memberikan struktur dan kekuatan untuk sel tersebut. Cefadroxil secara khusus efektif melawan bakteri gram positif seperti Staphylococcus aureus dan Streptococcus pyogenes yang merupakan penyebab umum infeksi kulit, infeksi saluran pernafasan, serta infeksi lainnya. Namun, obat ini kurang efektif melawan bakteri gram negatif. Demikian yang mengenai tentang obat cefadroxil dan 3 fase biotransformasi, farmakokinetika dan farmakodinamika. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.